Xion, sang pembasmi serangga, akhirnya beraksi di video ini. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime dalam lanjutan Invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Dalam video terbaru ini, Wong Anime akan membahas mengenai pertarungan antara Xion melawan salah satu dari Four Horsemen, pengawal dari Rudra, dan salah satu dari single digit Kekaisaran Timur, Minaza. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Xion bertarung dengan keras, sendirian. Di luar gerbang, atmosfernya terlihat damai. Namun bagi Xion yang saat ini sedang menghadapi musuh, dia berusaha habis-habisan untuk melakukan apapun yang dia bisa mengalahkan musuh yang bernama Minaza. Minaza ini merupakan ranking 6 di single digit Kekaisaran Timur dan salah satu dari 4 kesatria kepala dan juga satu-satunya kesatria perempuan di antara para pengawal Rudra. Dalam pertarungan ini, Xion terlihat bernafas berat dengan bahu yang bergetar, dan Minaza terlihat memandangi Xion dengan tatapan yang meremehkan. Xion lalu memberikan kepada Minaza pujian karena berhasil membuatnya ada dalam masalah. Meskipun begitu, kita bisa melihat kalau semangatnya sangat tinggi saat ini. Meskipun Minaza terlihat compang-camping akibat serangan-serangan yang Xion lakukan, Minaza sendiri tidak terluka sama sekali. Hanya saja kulitnya terlihat jelas. Meskipun begitu, Minaza tidak terlihat menarik sebagai perempuan dikarenakan saat ini dia telah menunjukkan wujud aslinya. Wujud aslinya adalah wujud manusia serangga yang saat ini dia perlihatkan ke Xion. Yap, Majin tipe serangga yang kita kenal dengan sebutan Insektar adalah identitas asli dari Minaza. Mendengar pujian dari Xion, Minaza terlihat marah. Dia lalu mengatakan kalau saat ini harusnya dirinya lah yang memuji upaya-upaya Xion, dikarenakan Xion saat ini mampu mengalahkan anak-anaknya. Di bawah kakinya, kita bisa melihat banyak sekali makhluk-makhluk tipe insektoid mati, dan kesemua makhluk tersebut telah berhasil dibantai oleh Xion satu persatu. Tampaknya Minaza ini adalah makhluk tipe insektar mirip seperti Apito dan juga Peliod, yang berarti dia adalah tipe ratu yang melahirkan serangga-serangga lainnya. Minaza pun lalu mengatakan kalau dirinya tetap harus membayar apa yang Xion lakukan kepada anak-anaknya. Namun Xion hanya tertawa dan menganggap kalau serangga-serangga yang dikeluarkan oleh Minaza hanya serangga monster remeh saja, karena sebelumnya dia beberapa kali melawan serangga yang jauh lebih kuat dari serangga yang ada di kakinya saat ini. Hal ini tentu saja membuat Minaza berhenti sejenak dan dia lalu menanyakan apa yang Xion maksud. Xion lalu mengatakan kalau dirinya sangat berpengalaman melawan musuh tipe yang sama dengan Minaza saat ini. Dia lalu menyebutkan mengenai Razul, seorang monster insektoid yang sebelumnya pernah melawannya ketika Granbel Rozo, pahlawan dari barat, melawan Rimuru dan juga Luminous Valentine. Minaza terlihat terkejut ketika Xion mengatakan bahwa dirinya lah yang berhasil membunuh dewa pelindung barat, Razul, yang merupakan pengkhianat di antara para insektar. Namun kemudian Minaza tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan ini. Minaza lalu mengatakan bahwa Razul adalah pengkhianat yang tidak tahu terima kasih atas jasa-jasa Rudra kepada mereka para makhluk insektar. Daripada membalas kebaikan Rudra pada mereka, Razul justru malah berkhianat dan memilih untuk mengikuti Granbel Rozo. Minaza lalu mengatakan berkat perkataan dan percakapan mereka berdua, pada akhirnya dia mampu membangkitkan kembali anak-anaknya. Minaza kemudian mengembang, tubuhnya menjadi bengkak dan setelahnya keluar dari tubuhnya telur-telur yang terlihat mengerikan. Namun tebasan pedang dari Gorikimaru cukup untuk menghancurkan jumlah besar dari serangga-serangga yang dikeluarkan oleh Minaza. Minaza terlihat tidak percaya apa yang terjadi di matanya, dikarenakan anak-anaknya hanya keluar beberapa detik saja sebelum akhirnya dibasmi oleh Xion. Minaza sendiri sebenarnya memiliki unique skill yang lumayan mirip dengan kekuatan unique skill Apito, Queen Worship. Unique skillnya ini memiliki nama Gluttony Rebirth. Dengan memakan mayat dari anak-anaknya yang telah dia lahirkan, dia bisa meregenerasikan kembali mereka dan melahirkan mereka kembali. Dan sebagai tambahan, dia juga berhasil ditambahkan kemampuan Ultimate Enchantment pemberian Rudra
yaitu Ultimate Enhancement Alternative, yang membuatnya mampu mempersingkat waktu kelahiran dari anak-anaknya. Dan anak-anaknya sendiri bukan musuh yang remeh, dikarenakan banyak di antara para anak yang dia lahirkan memiliki kekuatan setara dengan Demon Lord Seed atau benih Raja Iblis. Meskipun begitu, bagi Xion hal itu tidak apa-apanya. Ingat pertarungan dengan Clayman? Yap, saat ini Xion bahkan jauh lebih kuat dari pertarungan melawan Clayman, karena dia sekarang telah berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Dengan menggunakan Optimal Action yang merupakan inti dari unique skill Master Chef, serangga-serangga kuat tersebut berhasil Xion kalahkan seketika. Minaza terlihat kagum dengan Xion, mengingat kemampuannya untuk terus melahirkan anak-anaknya dalam waktu singkat. Maka taktik yang seringkali menjadi pilihan Minaza adalah membuat musuh di hadapannya kelelahan hingga Minaza bisa menghabisinya. Meskipun begitu, sekarang dia lumayan kebingungan menghadapi musuh yang tidak konvensional seperti Xion. Padahal dia kelelahan, namun dia dengan mudah mampu mengalahkan anak-anaknya. Terlepas dari kebingungannya ini, dia masih memiliki harga diri yang tinggi sebagai ratu dari para serangga. Melihat semangat Minaza, Xion tersenyum dan dia mengatakan kalau dia akan menerima tantangan dari sang ratu serangga tersebut. Dan pertarungan habis-habisan antara Xion melawan Minaza pun dimulai. Minaza yang sebelumnya hanya menggunakan anak-anaknya sekarang maju ke medan tempur. Dia menyerang Xion dan sesekali juga melakukan pertahanan dari serangan-serangan Xion. Serangan terlihat seimbang, saling menyerang satu sama lain dan saling bertahan satu sama lain. Dia berhasil melukai Xion, namun berkat skill Ultra Speed Regeneration Xion berhasil sembuh seketika. Sayangnya, sama seperti pada saat melawan Razul, serangan Xion juga tidak bisa melukai Minaza, terutama kulit exoskeletonnya yang sangat keras. Tidak hanya itu, Minaza sendiri memasangkan armor kelas legendaris di tubuhnya dan juga terlindungi oleh Ultimate Enchantment yang dipinjamkan Rudra kepadanya. Dia begitu kuatnya sehingga bahkan senjata kelas mitik tidak akan mampu merusak tubuh dan juga exoskeletonnya. Dalam pertempuran satu lawan satu ini, pada dasarnya kecepatan Minaza jauh lebih tinggi dari Xion. Namun kekuatan Xion jauh lebih besar dari Minaza. Minaza memiliki keuntungan dalam pertahanan, sementara Xion memiliki keuntungan dalam ketahanan. Tidak hanya itu, sesekali serangga-serangga yang keluar dari telur yang berasal dari Minaza mengganggu Xion, sehingga Xion terlihat sangat kerepotan karena mesti melawan beberapa musuh sekaligus. Dalam pertarungan ini, tujuan Xion adalah berusaha untuk memasak Minaza, memecahkan exoskeletonnya dan membuat luka. Entah sekecil apapun luka tersebut, karena apabila luka telah berhasil Xion lakukan, maka tinggal unique skill Master Chef miliknya memasak luka tersebut sesuai dengan keinginannya. Namun seperti yang kita lihat, Xion kesulitan dalam pertarungan ini. Dengan keadaannya yang seperti sekarang, Xion sekarang lebih mengandalkan kemampuan berpedangnya. Meskipun dirinya tidak sekuat Benimaru dalam ilmu berpedang, kemampuannya telah diakui oleh Hakuro. Sehingga saat ini dia sedang berusaha mencari cara untuk mengalahkan Minaza dengan kemampuannya yang satu ini. Tidak lama, inspirasi datang. Chill pada akhirnya memberikan berkahnya kepada Xion. Chill mengatakan kepada Xion kalau dia membutuhkan waktu yang lama untuk memilih ras terbaik mana yang cocok untuk menjadi bentuk evolusi dari Xion. Xion mengetahui kalau Benimaru telah berevolusi menjadi Flame Spirit Oni, dan sebenarnya dia tidak terlalu peduli akan berevolusi menjadi Oni jenis apa. Namun tidak lama, Chill kemudian mengatakan kalau ras terbaik untuk Xion saat ini adalah Battle Spirit Oni atau roh Oni petarung. Jenis Oni yang memiliki roh suci dan memiliki kemampuan dalam kekuatan material yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan para Oni lainnya. Chill lalu mengatakan selanjutnya adalah melakukan verifikasi skill. Namun kemudian Xion menjawab perkataan Chill dengan mengatakan untuk menyerahkan hal tersebut pada Chill. Dia lalu berfokus pada Minaza dan tiba-tiba Yoki alias aura hitam yang intens keluar dari tubuhnya. Dalam pertarungan ini, tubuhnya merekonstruksi ulang struktur dari tubuhnya dan kemudian mengevolusikan skillnya. Skill Ultra Speed Regeneration miliknya kemudian berevolusi menjadi Infinite Regeneration.
dan dia abadi selama Magic Q-nya tetap ada. Tidak hanya itu, serangan-serangan yang diluncurkan dari tubuh Xion tidak hanya memberikan kerusakan fisik kepada musuh, namun juga kerusakan pikiran. Sekarang ini Xion telah berevolusi menjadi musuh alami dari berbagai macam bentuk kehidupan spiritual. Secara fisik sebenarnya dia tidak berubah sama sekali, namun tubuhnya sekarang lebih teroptimasi dan terspesialisasi untuk melakukan pertempuran. Setelah sebelumnya dia kelelahan berkat luka-luka Minaza, saat ini dia merasa segar kembali. Dengan nada yang lumayan sopan, Xion lalu mengatakan kalau waktu telah habis. Namun Minaza tidak menganggap perkataan Xion ini dan mengatakan kalau dia jangan meremehkan dirinya karena kekuatan tersembunyinya saat ini masih belum dia keluarkan. Dan seperti perkataan Minaza, dia pun pada akhirnya berubah dan berganti wujud, bermetamorfosis dalam wujud tempur yang lebih agresif yang bahkan memotong usia harapan hidupnya sendiri. Minaza lalu mengeluarkan Ultimate Enchantment alternatif dengan kekuatan penuh, sementara Xion mengeluarkan Chaotic Fate. Dan pertarungan pun selesai dalam seketika. Xion lalu mengayunkan pedangnya dan aura jahat bisa terlihat memenggal Minaza, memotong-motong dirinya. Sambil menghabisi Minaza, Xion mengatakan kalau dia menjengkelkan dan terlalu banyak bicara. Hampir separuh tubuh dari Minaza menghilang akibat serangan dari Xion, dan yang tersisa hanya kepalanya saja. Minaza hanya bisa tergagap, sadar kalau dirinya dikalahkan oleh Xion. Dalam sekarat, Minaza kebingungan karena Xion tidak memiliki ultimate skill, namun dia masih bisa mengalahkannya. Namun walaupun begitu, Xion telah berevolusi dan tekadnya sendiri telah mencapai alam ultimate skill sendiri. Dan tidak hanya itu, pedang Xion telah berevolusi menjadi kelas mitik pula. Minaza lalu mengatakan kalau anak-anaknya akan membalaskan dendamnya, namun Xion telah menghabisi mereka semua di hadapan Minaza. Sambil menunggu ajal, Minaza kemudian mengatakan kalau dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan sang penguasa serangga. Sambil mengatakan perkataan ini, energi Minaza perlahan-lahan menghilang dan dia pun mati di hadapan Xion. Xion agak lumayan bertanya-tanya mengenai perkataan dari Minaza ini tentang siapakah penguasa serangga yang dia maksud. Namun dia lalu mengatakan kalau itu bukan urusannya, dan Xion pada akhirnya berhasil mengakhiri ambisi Minaza di dalam pertempuran tersebut.